Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan wa syahrul siyam wa syahrul mubarak wa syahrul maghfirah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an huda lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa 'alan nabiyil habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita ada Haji Ridwan, Haji Tajudin Roni, Ustaz Musta'in, serta para jajaran pengurus Masjid Nurul Iman. Kita doakan semoga beliau-beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta kita yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kalau udah bicara di sini agak repot nih. Kenapa? Jujur, kalau bicara di di kandang sendiri nih, mau dibilang ustadz udah terlanjur dibilang ustadz, ya kan? Ustadz dari mananya Ustadz Agustiawan, ya kan? Karena ketika kita berbicara ustadz, saya pingin ngomong bicara supaya ngajak ke masjid, sedangkan sayanya nggak ke masjid. Suruh sholat jamaah ke masjid, sayanya pingin ngomong nih, Pak, ayo ngajak jamaah sholat ke masjid, sayanya kagak ke masjid. Jadi kebalik sendiri kalau jadi ustadz, repot. Kemana-mana repot jadinya. Udah terlanjur dituduh ustadz. Mau ngajak pengajian, suruh datang ke masjid. Pin ayo ikut pengajian, dianya kagak datang ikut pengajian. Salah lagi jadi ustadz. Makanya ketika di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Shad, kabura maqtan indallah an taqula ma la taf'alun. Amatlah besar murka Allah ketika dia mengatakan sesuatu tetapi dia tidak mengerjakannya. Itu berat benar jadi ustadz, berat benar ya kan? Jadi mendingan kita turun aja deh, gantiin siapa ke Haji Ridwan ke? Ya Pak Haji, ganti ini Pak Haji. Mohon maaf ini. Begitu, cuman kita mengikuti perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Pokoknya apa yang saya katakan pada kesempatan kali ini, kalau itu bagus ambil. Walaupun itu datang dari saya yang tertuduh ustadz, ya kan? Udah tertuduh, bagaimana ceritanya? Kalau itu bagus, diambil. Kalau enggak, buang. Gitu ya Pak? Setuju ya? Setuju? Setuju. Udah, aman ibaratnya dah. Jadi kalau saya nyuruh datang ke masjid, ya kan? Selama itu bagus. Kalau saya nggak datang ke masjid, jangan pintar ngomong doang loh. Ya kan? Jangan digituin. Ya, mudah-mudahan itu nanti dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika orang sakit, maka dia akan bertanya-tanya mencari kesembuhan. Dia datang ke dokter, dia minta resep sama dokter, dia mengikuti anjuran-anjuran dokter, dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh dokter supaya ia bebas dari penyakit. Nah, itu kalau kita sakit. Cuman kadang kita tidak sadar ada penyakit, yaitu penyakit yang di dalam tubuh kita itu, yaitu penyakit terhadap ilmu agama. Kita merasa tenang-tenang saja ketika pengetahuan agama kita itu berpenyakit. Kita merasa anteng-anteng aja kalau kita nggak bisa baca Al-Quran. Kita anteng-anteng aja kalau sholat kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Kita anteng-anteng aja ketika wudhu kita tidak sah. Kita anteng-anteng aja ketika apa-apa yang berkaitan tentang syariat agama kita tidak bisa. Itu padahal penyakit juga. Kadang berkaitan tentang penyakit jasad, kita saking takutnya menggebu-gebu akhirnya bertanya-tanya ke dokter. Sedangkan di dalam diri kita yang tidak tahu tentang penyakit agama yang ada di dalam diri kita, kita anteng-anteng aja. Kita nggak datang ke dokter agama, kita nggak datang ke para ustadz, kita datang ke para alim ulama. Kita anteng-anteng aja, kita nggak bisa baca Quran, kita nggak bisa baca Quran. Cuman diri ini anteng-anteng aja, kayak nggak ada penyakit. Beda ketika jasad kita sakit, kita kayaknya kebingungan, takut mati. Padahal lebih penting penyakit ilmu agama, penyakit kebodohan terhadap ilmu agama dibandingin penyakit jasad. Kalau jasad mati dimakan cacing tanah. Cuman kalau ilmu agama kita bodoh, mati kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung momennya bulan Ramadan. Kalau saya ibaratkan Ramadan ini seperti rumah sakit. Dia yang punya rumah sakit ini Allah Subhanahu wa taala. Direkturnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Resep dan anjurannya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang ketika kita masuk bulan Ramadan, apa yang diubah? Khataman. Gak salah khataman Quran sebanyak-banyaknya, silakan. Cuman kadang kita tidak mendalami. Ketika resep cuman sekedar Al-Quran, ibaratnya Al-Quran dibaca saja, tidak dipahami, maka itu sama aja bohong. Mungkin yang belum bisa baca Quran, naik tahapannya, kita belajar membaca Al-Quran. Disediakan fasilitas di Masjid Nurul Iman. Yang belum bisa baca Al-Quran, disiapin fasilitasnya. Ketika kita berpenyakit jasad, gak segan-segan, gak malu kita ungkapin sama dokter. Dokter, saya sakit ini, penyakitnya ini. Dengan jujur dia mengatakan penyakitnya. Cuma ketika dia nggak bisa baca Al-Quran, dia anteng-anteng aja, nggak mau jujur. Kenapa? Malu. Padahal Masjid Nurul Iman telah menyediakan fasilitas. Tinggal WA, ada nomornya Pak Haji. Tinggal WA aja, nggak usah malu. Pribadi, dijamin aman. Ada kan nomornya Pak Subhan? Tinggal WA aja, nggak usah malu. Ketika penyakit jasad, kita nggak malu-malu sama dokter nanya, dokter saya sakit ini, yang dirasa ini. Cuman ketika agama kita sakit, nggak ada yang mau datang ke para ustadz, nggak ada yang mau datang ke ulama. Kita merasa anteng-anteng aja. Sedangkan di sini orang berebut, berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Bagus, kita banyak-banyakan khataman Al-Quran. Cuman ada yang lebih bagus, kita harus memahaminya. Jangan sampai kita resep dokter yang tadi saya bilang cuman sekedar dibaca. Anjuran dokter,
obat ini dimakan 2 kali sebelum makan. Kita cuma baca doang, nggak dikerjain, nggak dipahami. Begitu pula dengan Al-Quran, kita berinteraksi dengan Al-Quran, cuma sekedar baca lewat. Di ujung Ramadan kita tanya, banyak-banyakan khatam. Berapa emang khatam udah berapa kali? Alhamdulillah, Masjid Nurul Iman khatam 5 kali. Cuma ketika suruh baca Al-Fatihah, artinya apa? Dia kagak tahu. Kita dalamin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut apa? Dengan bersama Allah. Ya kan? Kalau cuma sekedar disebut aja Bismillahi, kita panjang nih. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, berarti Allahnya nggak kita bawa. Allahnya cuma disebut sebut. Cuma ketika mengatakan Bismillahi dengan nama Allah, berarti kita bersama Allah. Kenapa kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita bagi lagi menjadi Allah. Kalau dipecah nama Allah, Allah dihilangin huruf alifnya menjadi lillah, dihilangin alif sama lamnya jadi lahu, dihilangin lagi menjadi lamnya, dihilangin lagi jadi hu. Dia maknanya sama-sama juga. Allah dihilangin alifnya menjadi lillah, milik Allah. Dihilangin lagi lamnya menjadi lahu, kepunyaan Allah. Dihilangin lagi lamnya jadi hu. Maksudnya itu domir, hu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak usah disalahin ketika ada yang zikir bacanya hu. Itu maksudnya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya udah kelewat 10 menit ya. 10 menit, 7 menit doang ini ceritanya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini yang memiliki penyakit kebodohan terhadap ilmu Al-Quran, yuk mumpung momennya Ramadan, gak ada alasan lagi kita untuk bilang gak ada ustaz. Ini Ramadan banyak benar ustaz numpuk di mana-mana. Kita cari penyakit, kita cari kekurangan ilmu agama kita ini. Yang kurang tanya. Gak bisa apa, sampai ustaz ini bilang ilmuannya udah habis, cari ke sini, cari. Apakah selama ini kita udah benar? Tanya sama ustaz. Jangan-jangan belum benar, itu penyakit juga. Jangan-jangan selama sholat ini kita belum benar, masih ngomongin orang. Tanya sama ustaz. Mudah-mudahan di momen Ramadan ini, mudah-mudahan segala kita yang hadir di sini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Ramadan ini menjadikan Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu filakum fil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.